Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepada aku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada Aku. Akan kebenaran, karena Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Kisah Para Rasul bab 16 ayat 31 berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ini artinya bahwa Yesus Kristus adalah sumber keselamatan. Dan setiap orang yang percaya kepadanya dan memberikan diri dibaptis, maka dia akan diselamatkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi iman Rasul Paulus ini dan para rasul lainnya mentradisi di dalam gereja Katolik, dan itu tertuang dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 846 yang berkata bahwa extra ecclesia nulla salus, yang artinya bahwa seluruh keselamatan itu datang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan caranya melalui gereja Katolik. Maka nyatalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah sumber keselamatan. Dan gereja yang didirikan olehnya itulah cara manusia memperoleh keselamatan. Maka dengan demikian saudara-saudari yang terkasih, mereka yang tahu bahwa Yesus Kristus adalah sumber keselamatan, namun tidak mau masuk ke dalam gereja atau pernah masuk di dalam gereja tetapi kemudian meninggalkan imannya, maka dengan demikian mereka tidak terselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat di muka bumi ini. Selamat yang berarti masuk ke dalam kerajaan surga. Maka Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat bagi umat manusia untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan demikian apa yang menjadi kesetiaan iman kita, itu adalah tuntutan nyata dan konkret bagi kita semua yang telah dibaptis. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sungguh kemudian menerima baptisan itu? Gereja Katolik menyatakan secara tegas bahwa semua orang Katolik yang telah dibaptis itu 100% akan selamat masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi semangat iman yang ada ini? Nyatalah bahwa kita semua
diminta untuk menghidupi iman yang kita miliki ini. Sebab hidup masih berjalan setelah kita dibaptis. Maka kita menjaga kesetiaan iman kita itu dan juga melaksanakan segala sabda Allah, sabda Tuhan kita Yesus Kristus, maka jaminan keselamatan itu akan selalu kita peroleh. Dan tentunya sebagaimana pula bahwa Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita, di mana setelah Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga, memang perpisahan ini amatlah perlu agar Roh Kudus dapat dicurahkan kepada umat manusia. Dengan demikian, dengan semangat iman yang berkobar-kobar itulah, maka tindakan-tindakan iman di dalam kesetiaan itu akan turut serta berdampak bagi anggota seisi rumah. Sehingga kepercayaan dan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus yang kita bawa secara berkobar-kobar di dalam hidup beriman dan hidup menggereja, itu akan berdampak kepada anggota keluarga kita yang menyaksikan segala kesetiaan iman kita sampai akhir. Dan nyatalah ketika mereka menyaksikan apa yang menjadi tindakan-tindakan iman kita, mereka pun bertobat adanya. Sehingga mereka pun menjadi rajin di dalam kesetiaan iman dan hidup menggereja pula, maka seisi rumah kita akan diselamatkan. Tentunya kita menginginkan bahwa keselamatan itu terjadi kepada anggota keluarga kita semua. Maka dengan tindakan-tindakan iman kita yang setia dan selalu juga kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini, rajin pula di dalam hidup menggereja, maka nyatalah keselamatan itu akan terjadi tidak hanya pada diri kita, namun kepada setiap anggota keluarga kita yang mau bertobat dan menyatakan dirinya untuk selalu setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Segala keselamatan itu ada kemungkinan, sebab Tuhan sangat mengasihi kita. Pertobatan itu adalah nyata. Ajakan bagi setiap orang untuk datang kepada Dia, Sang Sumber keselamatan.